semuanya, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Cara Akilah. Saya Nadia Rahmadina. Saya Sabrina Aulia. Saya Bani Satrio. Saya Medina Purna Putra. Saya Ahmad Izra Safiyuddin. Aku mau nanya sih, perlawanan rakyat Singaparna itu apa sih? Perlawanan rakyat Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada 25 Februari 1944. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Latar belakang terjadinya perlawanan Singaparna itu kenapa ya? Ini terjadi karena rakyat Singaparna diharuskan melakukan kegiatan Seikere atau penghormatan terhadap Dewa Matahari setiap paginya. Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin sebuah pesantren di Singaparna, Tasikmalaya, pun menentang kebijakan tersebut karena tradisi Seikere bertentangan dengan agama Islam. Untuk itu, Kiai Haji Zainal Mustafa mengupayakan agar para santrinya menghindari tindakan menyekutukan Tuhan. Ia meminta para santrinya untuk memperkuat keyakinannya dan juga mengajarkan mereka bela diri silat. Dampak yang terjadi dari perlawanan itu apa? Dari peristiwa perlawanan rakyat Singaparna, dampak yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, 86 satri gugur meninggal di Singaparna karena disiksa oleh 4 orang. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa oleh sebanyak 2 orang. 38 orang meninggal di penjara Sukamiskin dan 10 orang mengalami kesesatan. Bisa diceritakan nggak latar belakang terjadinya perlawanan Aceh itu gimana? Jadi, salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chotpling yang dikenal dengan Aceh Angkat Senjata. Perlawanan ini dipimpin oleh Abdul Jalil, seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chotpling, Provinsi Aceh. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa. Mereka, rakyat Chotpling melancarkan perlawanan, menolak jalan damai pada tanggal 10 November 1942. Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chotpling. Bisa diceritakan nggak kelanjutan dari perlawanan Aceh Angkat Senjata itu gimana? Pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Jepang menyerang rakyat yang sedang menjalankan ibadah sholat subuh dan terus melancarkan serangan hingga 3 kali dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chotpling. Setelah Jepang membakar masjid dan banyak rakyat yang pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blangara. Pun beberapa hari kemudian, ketika Abdul Jalil dan pengikutnya sedang mendirikan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya.